terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi hari ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, banyak orang yang memilih membuka usaha kuliner dengan menu makanan yang sudah familiar di masyarakat. Misalnya, kue-kue tradisional. Namun juga ada yang memilih menjajakan makanan khas dari negara lain. Seperti yang dilakoni seorang pemuda yang ada di kota Makassar yang memilih merintis usaha kue khas Jepang kesukaan tokoh kartun Doraemon. Lalu apa tantangan dan juga kesulitan yang dihadapi dan bagaimana pula prospek dari usaha ini? Kita bahas langsung bersama dengan owner dari Dorayakimo. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV, Mas Rival Mihael. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa sekali, owner dari Dorayakimo ya, Mas. Betul sekali. Nah, produk dari Dorayakimo sudah hadir di tengah-tengah kita, saudara dapat Anda saksikan. Nah, mungkin bisa dijelasin dikit nih, Mas, hari ini yang dibawa ke studio ada apa aja? Iya, kalau sebenarnya yang saya bawa ke studio hari ini tuh hampir semua varian. Oke. Biar semuanya bisa dicoba. Oh, bisa langsung semua dicoba ya, Iya, Mas betul ya. sekali. Nah, ini ada dorayaki. Dorayaki. Gitu ya, dorayaki. Kalau tadi sudah saya singgung di awal bahwa merupakan makanan kesukaan dari tokoh kartun Doraemon. Nah, kalau ini saudara yang saya pegang saat ini adalah varian rasa Nutella. Ini udah kelihatan ya, Nutella. Nah, ini bisa dijelasin selain Nutella ada varian rasa apa lagi nih, Mas Rival? Iya, kalau untuk hari ini yang ada varian cheese crunchy. Ini termasuk salah satu varian yang best seller. Best seller. Iya, ada Oke. Choco Crunchy juga, kemudian ada Lotus Ovomaltine. Itu beberapa yang memang betul-betul menjadi best seller tiap harinya. Kalau Lotus itu isiannya kayak gimana nih, Mas Rival? Lotus isiannya itu dia selai, mirip-mirip biskuit Lotus yang sudah dihancurkan. Oh, iya seperti itu. Jadi memang ada beberapa varian rasa ya, ada Nutella, yang tadi juga dikatakan Mas Rival yang merupakan best seller seperti itu, ada cheese Benar. crunchy dan juga Choco Crunchy. Iya. Oke, Mas Rival, sebelum kita berbincang lebih jauh terkait dengan Dorayakimo, kita saksikan dulu saudara video terkait dengan outlet dan juga varian rasa yang ada di Dorayakimo. Ada promo beli 2 gratis 1 di Dorayakimo. Nah, ini mampir ke outletnya mereka yang diperintis. Jujur ini lucu banget sih konsepnya. Makanan street food tapi kita kayak lagi ala-ala di Jepang gitu loh guys. Untuk harga Dorayakinya start 10.000. Nah, kita juga bisa lihat langsung nih proses pembuatan dari Dorayakinya. Gemes banget, sekarang sudah ada logonya gitu loh guys. Setelah Dorayakinya matang, ini didinginkan sebentar. Baru deh habis itu diisikan topping sesuai dengan favorit kalian. Kalau saya paling suka yang isian Nutella dan juga Skippy. Setelah ditumpuk baru deh dimasukkan ke dalam kemasan dan ini sudah giveable banget sih. Dan baru cobain juga Dorayaki ice creamnya. Jadi yang mana nih favorit kalian? Oh ya, tekstur dari Dorayakinya ini super duper lembut dan isiannya itu nggak pelit sama sekali, beneran melted. Apalagi yang es krim nih. By the way, mereka juga sudah punya varian minuman. So, langsung mari kita coba. Dari pertama kali coba sampai sekarang ini rasanya emang bikin nagih. Dan mumpung promo 11-11 langsung digaskan. Nah, kalau kita masih berbincang ya, Mas Rival, tadi kita sudah saksikan sama-sama terkait dengan outlet dan juga varian-varian rasa yang apa saja yang ada di Dorayakimo. Lantas kalau boleh tahu, Mas Rival sejak kapan sih merintis usaha Dorayakimo ini? Iya, jadi sebenarnya kita merintis usaha ini sejak masa pandemi. Sejak masa pandemi? Iya, 2020. 2020? Iya, benar sekali. Jadi pada tahun itu kami kebetulan ya kan rata-rata kita kesibukannya di rumah aja, harus stay at home. Makanya kita manfaatkan waktu itu untuk mencari peluang usaha biar bisa tetap produktif. Makanya lahirlah ide ini, kita bisa memulai usaha Dorayakimo ini. Oke, tapi kalau bisa dikatakan ya, Mas Rival, di tengah-tengah pandemi, di saat semuanya pada tutup, tapi kok berani merintis usaha saat itu, Mas? Iya, makanya itu yang kita lihat peluangnya, Kak. Dari situ karena orang-orang pada tinggal di rumah, makanya kita manfaatkan untuk bisa pesan antar ke rumahnya langsung. Sehingga itu menjadi peluang tersendiri bagi kami untuk bisa memfasilitasi customer yang ingin tetap ngemil tanpa harus keluar rumah. Ngemil tanpa harus keluar rumah di saat pandemi itu. Kemudian kesempatan yang dilihat oleh Mas Rival untuk membuka usaha ini. Kemudian dari semua usaha kuliner ya, kenapa kemudian memilih usaha
dorayaki ini, Mas? Ala-ala di Jepangan gitu ya. Iya. Kenapa, Mas? Iya, pertama karena kita melihat kembali lagi ke peluang sebenarnya. Iya. Kami melihat banyak sekali orang-orang yang suka Doraemon di jalanan, di helm, di mana-mana biasanya terdapat gambar Doraemon atau stiker. Iya, iya. Makanya itu kita jadikan peluang, wah ini bisa jadi salah satu peluang bisnis untuk kita ekspor lagi makanan kesukaan Doraemon, yaitu dorayaki. Dorayaki, Iya. dan kemudian akhirnya lahirlah Lahirlah Dorayakimo Dorayakimo. seperti itu ya. Kalau boleh tahu Dorayakimo. Nah, dorayaki kan kita tahu nih, dorayaki dari dorayakinya Doraemon. Iya. Maunya ini dari mana nih, Mas? Maunya sebenarnya karena kita merintisnya di Kota Makassar, biasanya kan itu ada tambahan Inimo. Oh, Iya, makanya dengan kalau logatnya ya. iya benar, makanya kita tambahin mau di belakang sebagai tambahan kalau ini memang produk lokal, brand lokal yang terlahir di Makassar dan semoga bisa menjadi brand nasional atau bahkan bisa go internasional. Kak. Luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu, kemudian setelah mencetuskan ingin idenya membuat dorayaki sebagai produk usaha kuliner ini, berapa lama kemudian riset, kemudian untuk menciptakan sebuah produk ini, Mas Rizal? Iya, kita meriset cukup lama Kak, Iya. karena memang untuk menghasilkan sebuah produk yang bisa disukai sama customer, bukan hanya untuk sekali, tapi Iya. bisa dipesan berulang itu mulai dari 2020 sampai 2021. Jadi kita melakukan testing produk, dikasih coba ke teman-teman, Oh, orang-orang terdekat, kita minta masukannya apa yang masih perlu diperbaiki. Kemudian kita catat, kita perbaiki lagi sehingga kurang lebih 1 sampai 2 tahun kita melakukan riset. Oh, jadi selama 1 sampai 2 tahun ini terus melakukan riset seperti itu ya, Iya, Mas benar, Kak. Rizal ya. Oke. Dan juga kalau kita berbicara mengenai resep ini, Mas Rizal sendiri yang racik atau seperti apa? Iya, langsung diracik sendiri. Jadi mulai dari testing produk itu memang kita racik sendiri sampai saat ini kita masih racik sendiri. Oke, jadi memang langsung diracik sendiri oleh Mas Rizal seperti itu ya, produk-produk yang ada di Dorayakimo. Nah, selain dorayaki, ada produk makanan apa lagi nih yang ada di Dorayakimo, Mas? Iya, kalau di awal merintis sebenarnya di 2020 kita produknya cuman dorayaki karena Iya. memang nama brandnya Dorayakimo. Iya. Cuman namanya bisnis Kak, kita harus terus mengikuti tren dan berinovasi biar customer kita yang sudah loyal bisa datang kembali dan bisa menghadirkan juga customer baru. Makanya kita untuk saat ini kita sudah punya juga produk minuman. Oh. Ada kopi, ada Thai tea, ada lemon tea dan lain sebagainya. Dan kabar baiknya di bulan depan kita akan launching produk baru yaitu takoyaki. Takoyaki. Iya, benar, Kak. Ini juga merupakan khas di Jepangan ya, Khas di Mas Jepangan, ya. benar Kenapa sekali. kemudian memilih takoyaki di antara banyak menu Jepang lainnya? Iya, karena kembali lagi ke peluang Kak sebenarnya. Jadi kita melihat untuk jajanan-jajanan di Kota Makassar ini kan misalnya kayak telur-telur itu mirip-mirip, makanya kita sesuaikan dengan apa yang masyarakat Makassar sukai gitu. Jadi kita sesuaikan yang memang masih konsep Jepang, tetapi juga menyesuaikan dengan selera orang-orang yang ada di Makassar. Oke, jadi takoyaki ini juga menyesuaikan selera untuk warga-warga yang ada di Iya, Makassar benar. seperti itu ya, Mas Rizal. Nah, Mas, kalau boleh tahu juga untuk takoyaki ini resepnya apakah kembali diciptakan oleh Mas atau gimana? Iya Kak, jadi Oh. resepnya kurang lebih hampir 2 bulan kami melakukan testing produk dan itu saya buat sendiri. Setelah beberapa kali percobaan, kami juga kasih coba customer yang sudah loyal dan pada akhirnya insya Allah di awal bulan depan kami sudah launching karena kita sudah menemukan resep yang insya Allah sesuai dengan yang customer kami inginkan. Nah, ini menarik nih karena ternyata semua produk yang ada di Dorayakimo ini diciptakan oleh Mas Rizal. Untuk background sendiri, ide resepnya apakah memang Mas Rizal ini hobi masak atau gimana nih, Mas? Iya, sebenarnya bisa dibilang suka masak juga, cuman nggak terlalu suka masak. Cuman karena sudah terjun ke bisnis kuliner, makanya harus fokus dan konsen di bisnis ini. Makanya sekarang juga sudah zamannya teknologi, Iya. kita bisa belajar dari manapun, dari YouTube, dari internet dan lain sebagainya, banyak sekali sumber yang kita bisa jadikan wadah untuk belajar. Makanya
jago atau tidak jago memasak sebenarnya bukan tantangan untuk berbisnis kuliner, tapi tergantung kemauan kita untuk belajar dan menghasilkan produk yang sesuai yang kita inginkan. Luar biasa sekali, tergantung dari kemauan kita untuk Benar, belajar Kak. seperti itu ya Mas Iya. Rival. Oke, kita masih akan membahas banyak terkait dengan Dorayakimo dan juga kemudian rintangan-rintangan dan tantangan yang akan dihadapi untuk merintis usaha Dorayakimo ini. Namun saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan-keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Rival, owner dari Dorayakimo. Nah Mas Rival, dari tadi kita sudah menjelaskan ya, memaparkan terkait dengan produk-produk yang Mas Rival bawakan. Nah sekarang ini waktunya icip-icip nih Mas Rival. Kita mau icip apakah memang benar enak produk racikan langsung ya dari Mas Rival atau seperti. Nah kalau untuk bestsellernya yang mana nih Mas Rival? Yang bestseller ada Nutella, Kak. Nutella, oke, Iya. kita coba yang bestseller aja kalau gitu ya Mas Baik, Rival ya. Nah, kita bisa sama-sama saksikan saudara. Ini adalah dari packagingnya saja sudah sangat menarik ya Mas Rival ya. Kalau di Jepang memang dibungkus seperti ini atau gimana nih Mas Rival? Iya benar, Kak. Bungkusannya memang juga dia mirip-mirip seperti itu. Nah ini ada tulisannya jangan lupa cuci tangan ya. Ini untuk inspirasi packagingnya seperti apa sih Mas Rival? Sambil saya buka. Iya, jadi inspirasi packagingnya sebenarnya tentunya satu kita memang dari Jepang karena ini makanan khas Jepang. Jadi Iya. kita betul-betul membuat yang seolah-olah customer kita mencoba Dorayakimo dari Jepang. Oh. Kemudian yang kedua tentu dengan packaging yang menarik, juga lebih lebih enak dilihat dan bisa dipromosikan melalui sosial media, enak difoto-foto, Kak, seperti iya, itu. jadi memang semuanya dipikirkan dengan sangat cermat gitu ya Mas Rival. Nah ini kalau saya lihat ada 2 susun ya gini ya. Jadi memang 2 susun yang berbeda dijadikan satu atau gimana? Iya benar, Kak. Jadi Dorayaki ini memang dia untuk komposisinya satu pieces itu dia terdiri dari 2 slice, Kak. Oh, Iya. terdiri dari 2 slice saudara. Kemudian di dalamnya itu baru isiannya macam-macam. Oke. Kalau Iya, kalau yang original sendiri yang di Jepang itu ada red bean. Red bean, Red kacang bean, merah. Kacang merah benar. Oke. Tapi kali ini kita coba yang Nutella dulu ya. Nutella. Best seller dari Dorayakimo. Kita coba saudara. 1, 2, 3. Isiannya Nutella saudara. Rasanya lembut banget ya Mas ya. Ketika digigit tuh langsung meluber, langsung meleleh, dan juga rasa Nutellanya ternyata nggak terlalu mendominasi ya, tetap rasa original dari Dorayakinya itu terasa, dan yang paling penting nggak terlalu manis. Jadi cocok banget menurut aku ini untuk
semua kalangan masyarakat, baik itu untuk orang tua karena nggak terlalu manis, dan juga untuk anak-anak karena tentunya sekali lagi ini makanan kesukaan Doraemon ya gitu Mas Rival. Jadi memang seperti yang tadi saya katakan sangat cocok untuk semua kalangan masyarakat yang ada di kota Makassar. Nah kalau boleh tahu nih Mas Rival, mungkin buat para pemirsa yang ngiler ya dengan dorayaki yang tadi barusan saya cicipin, kalau boleh tahu ini satu pieces dorayaki harganya berapa sih Mas Rival? Iya, jadi kalau harga dari dorayakinya ini Kak, itu start 10.000 aja. Iya, start 10.000 untuk crunchy series. Kemudian yang special series itu harganya cuma 15.000 aja Kak. Oke, jadi yang crunchy series itu yang mana nih Mas Rival? Yang crunchy series itu ada choco crunchy, ada cheese crunchy, ada tiramisu, green tea, ada 6 varian Kak. Oke, ada 6 varian untuk kemudian crunchy series ya? Bener, kalau yang special seriesnya ada 5 varian, termasuk yang Nutella ini. Oh, jadi yang Nutella ini dijual dengan harga 15.000 per pieces. Oke, sedangkan untuk crunchy series seperti misalnya dapat Anda saksikan saudara ini Choco Crunchy ya, Choco Crunchy, Cheese Crunchy, ini bisa didapatkan dengan harga 10.000 per piecesnya. Kalau jualan kemasan dos gini, ini isinya berapa sih Mas? Isinya ada 6 Kak. Ada 6? Iya, jadi kita ada paket-paket juga. Iya? Biar kalau misalnya ambil banyak ada paket hemat. Oh, paket hemat itu gimana nih Mas? Paket hematnya itu misalnya ambil 1 dos untuk crunchy series cuman bayar 55.000 sudah dapat 6 pieces Kak. Sudah dapat 6 pieces. Iya, Padahal benar. kalau beli per pieces 10.000 ya Mas ya. 10.000. Dengan adanya paket hemat ini dapat 6 pieces 55.000. 55.000. Kalau untuk paket-paket lainnya mungkin yang digabungkan dengan minuman seperti apa sih Mas? Iya, jadi kita juga ada paket-paket bundling namanya Kak. Iya. Itu untuk satu minuman, satu dorayaki itu cuma 17.000 sudah bisa minum sama ngemil dorayaki. Oke, 17.000 ya, sudah bisa minum dan juga ngemil dorayaki. Iya. Nah mungkin buat para pemirsa yang penasaran nih, ingin mencicipi dorayaki di Dorayaki, mereka harus kemana nih? Ada outlet kah atau gimana sih Mas? Iya Kak, jadi untuk saat ini kita sudah punya 2 outlet sebenarnya. Satu yang pertama itu ada di BTP, kemudian yang kedua ada di Perintis Kemerdekaan, tepat sebelum Unhas sebelah kiri dari arah Urip Sumoharjo. Oke, kalau di BTP-nya itu lebih tepatnya di mana Mas? BTP-nya itu lebih tepatnya di depan SMP 30 Makassar Kak. Oh, iya, di pelataran Alfamart. Oke, sangat strategis gitu ya, Mas. Bisa langsung ditemukan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu dengan adanya 2 outlet ini udah ada berapa karyawan nih, Mas? Iya, kalau untuk saat ini kita alhamdulillah karyawannya sudah ada 6 karyawan Kak. Sudah ada 6 karyawan ya Mas, luar biasa sekali. Mungkin bisa dibocorin dikit dong Mas Rival, dengan kemudian adanya 2 outlet ini yang bisa ditemukan, sangat mudah ditemukan oleh pemirsa yang menonton. Boleh bocorin dikit nggak angka penjualannya gimana sih per minggu mungkin Mas Rival? Iya, karena per minggu kira-kira berapa ya? Kira-kira bisa laku berapa pieces kalau per minggu? Per minggu, boleh per hari aja Kak? Oh iya bisa. Oh ya, per hari kita bisa laku sampai 100 sampai 150 pieces Kak. 100 sampai 150 pieces ya per hari. Per outlet? Per outlet. Jadi kalau ada 2 outlet bisa sampai 300 pieces ya Mas ya? Iya Kak, benar. Luar biasa sekali. Nah kalau misalnya dengan adanya 100 sampai 150 per pieces ini per outlet, kalau untuk high season seperti apa Mas? Kalau untuk high season sebenarnya bisa lebih banyak Kak. High seasonnya ini biasanya di waktu-waktu kapan saja? Itu misalnya di weekend, itu bisa lebih banyak. Tapi kemudian juga karena ini produknya bisa dibilang belum ada kompetitor, makanya kadang juga di weekdays itu rame juga. Makanya untuk permintaannya masih kita tidak bisa prediksi seperti itu. Nah kalau misalnya kemudian Mas Rival berbicara mengenai tadi sudah ada angka penjualan seperti itu, target pasar menurut Mas Rival ini seperti apa sih? Apakah memang sudah ada targetnya? Apakah masih ingin menjangkau target pasar yang lebih luas atau seperti apa Mas Rival? Iya, jadi kalau untuk target pasar sebenarnya kita sudah ada target Kak. Pertama itu anak-anak. Iya, karena selain anak-anak suka yang manis-manis, anak-anak juga suka dengan ternyata mereka masih tahu Doraemon, makanan kesukaan Doraemon. Mereka sangat kegirangan ketika berkunjung ke outlet kami melihat, wah Doraemon, makanan kesukaan Doraemon. Itu salah satu yang jadi target market kami. Kemudian yang kedua adalah
ibu-ibu rumah tangga. Iya. Mereka biasanya membeli produk kami untuk biasanya kegiatan-kegiatan arisan dan lain-lain, Kak. Padahal tadi saya pikirnya ternyata target pasarnya adalah anak-anak dan ibu-ibu ya. Padahal tadi saya pikir targetnya adalah mahasiswa karena membukanya dekat kampus, dekat sekolah. Tapi ini seperti apa sih, Mas? Kemudian Iya, jadi awalnya sebenarnya kita targetnya juga mahasiswa, Kak. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, kami bisa lebih rinci untuk menentukan, oh ternyata target market kita ini bukan cuma mahasiswa, tapi juga anak-anak dan ibu rumah tangga, bahkan orang kantoran, untuk misalnya untuk cemilan-cemilan saat siang hari dan lain-lain seperti itu. Oke, nanti juga kita bakal ngobrol banyak ya Mas Rival terkait dengan tantangan-tantangan apa saja kemudian yang dihadapi oleh Mas Rival, bagaimana kemudian agar customer ini bisa balik kembali, bukan hanya sekedar mencicipi memuaskan rasa penasaran mereka, tetapi menjadi customer loyal. Kita masih akan ngobrol banyak terkait hal itu Mas Rival, namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan-keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Tanggung jawaban moral. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Sudahkah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Mas Rival, owner dari Dorayakimo. Nah tadi sempat kepotong ya Mas Rival, gimana sih kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi Mas Rival agar customer yang sudah mencicipi tidak hanya memuaskan rasa penasaran mereka, tapi menjadi customer yang loyal, itu seperti apa Mas? Iya, baik. Itu menjadi salah satu tantangan terbesar ya dalam berbisnis, terutama dalam bisnis kuliner, karena memang salah satu yang harus dan terus kita perhatikan adalah rasa dari produk kita, bagaimana sustainability-nya. Nah, satu yang terus kita lakukan adalah kita selalu melakukan controlling ke tim di outlet, bagaimana mereka harus terus untuk memperhatikan SOP saat mulai dari produksi sampai memberikan produk Dorayakimo ini kepada customer. Kemudian juga yang lain kita lakukan adalah kita terus melakukan evaluasi dari produk kita, baik itu dari internal maupun dari eksternal, yaitu customer. Kita melakukan survei bagaimana produk yang mereka sudah beli. Jadi kita survei kepada customer kita yang sudah loyal, kita melakukan komunikasi bagaimana produk yang sudah dibeli saat berkunjung, kemudian juga ada perwakilan juga dari customer yang mungkin baru berkunjung sekali, untuk jadi catatan-catatan buat kami untuk bisa terus mengembangkan produk-produk terutama Dorayakimo ini. Nah Mas Rival, kalau boleh tahu surveinya ini dilakukan dalam bentuk apa? Di approach langsung atau lewat sosmed atau seperti apa Mas? Iya, jadi kalau untuk surveinya sendiri ada yang kami langsung wawancara, kemudian ada lewat sosial media juga.
Dan ada juga kita biasanya interaksi melalui tanya jawab di Instagram, seperti itu. Oke, jadi memang juga memanfaatkan sosial media Benar seperti sekali, itu ya. Kak. Nah, mungkin juga buat para pemirsa yang menonton, para pemimpi yang ingin juga merintis usaha seperti Mas Rival, apa kemudian kiat-kiat yang bisa disampaikan kepada para perintis ini, Mas? Iya, baik. Jadi sebenarnya kiat-kiat menjalankan atau merintis usaha adalah pertama kita mulai aja dulu, jangan ragu untuk memulai karena kadang banyak orang yang ingin berwirausaha, Kak. Tapi terlalu banyak mikir, terlalu banyak overthinking sehingga mereka tidak memulai, tidak ada action untuk menjalankan sebuah usaha. Kemudian yang kedua tentu dalam memulai usaha kita coba cari ide atau sektor bisnis yang sesuai dengan passion kita, yang kita sukai, biar ngejalaninnya itu lebih enjoy, lebih enak. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Mas Rival, mulai aja dulu ya, tapi kalau mau mulai aja dulu kita takut gagal, takut kemudian menghadapi beragam tantangan. Nah, untuk menghilangkan ataupun untuk memberanikan diri menghilangkan rasa takut itu seperti apa sih, Mas? Iya, jadi sebenarnya, nah itu yang jadi penyakit juga termasuk di saya dulu, Kak, karena termasuk untuk di Mas Rival sendiri. Iya, jadi sejak kuliah sebenarnya bahkan dari sekolah sudah mulai berwirausaha, tapi baru kemudian usaha ini Dorayakimo yang memang betul-betul bisa survive sampai sejauh ini. Karena itu satu yang bisa kita lakukan untuk menghindari kekhawatiran ketika ingin memulai usaha adalah kita perjelas apa tujuannya ingin ngebisnis, apa goalsnya ingin ngebisnis, apakah hanya untuk ajang keren-kerenan atau hanya ingin dilihat punya usaha. Tapi kita perjelas apakah apa yang ingin kita berikan bukan hanya untuk diri kita ketika kita berwirausaha, tapi bagaimana, kalau saya pribadi adalah bagaimana bisa bermanfaat, minimal mungkin bisa menjadi sumber rezeki buat orang lain, bisa punya karyawan. Jadi itu tujuan utama dari Dorayakimo dibuat ya, Mas satunya, Rival, Kak. untuk membagi rezeki kepada masyarakat juga seperti itu benar, dengan memiliki karyawan. Iya. Nah, Mas Rival, kalau boleh tahu juga terkait dengan usaha yang selama ini dirintis oleh Mas Rival seperti itu. Kalau kita berbicara mengenai Dorayaki ya, Mas ya, bagaimana kemudian Anda melihat sejauh ini potensi survive ke depannya itu seperti apa sih, Mas Rival? Iya, baik, Kak. Jadi untuk potensi survive dari usaha ini tentunya pertama kita terus seperti tadi kami katakan bahwa kita terus melakukan evaluasi untuk melihat peluang ke depannya jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian kedua juga karena usaha Dorayaki ini bisa dibilang di Makassar hanya kami pernah ada, tapi ternyata sudah tidak jalan. Makanya bisa dibilang hanya kami yang jual Dorayaki. Makanya itu menjadi sebuah peluang juga karena belum punya kompetitor. Oh, oke. Jadi belum ada kompetitornya di belum Kota ada Makassar kompetitornya ya. untuk saat Hanya ini. Dorayakimo. Benar, seperti Kak. itu. Oke. Nah, kalau bisa dibagi tips juga karena kita melihat sosial media dari Dorayakimo sangat intens kemudian menguploadnya. Apa sih kemudian tips and trick dan juga seberapa penting sosial media dalam mendukung usaha Dorayakimo ini, Mas Rival? Iya, baik. Jadi pertama soal pentingnya media sosial dulu ya, Kak. Jadi media sosial ini sangat penting sekali dan sangat mendukung bagi kita di era digitalisasi saat ini ketika ingin berbisnis. Karena betul-betul ketika kita punya produk yang bagus, tapi kalau tidak ada wadah untuk promosi, maka produk itu hanya akan dikenal oleh orang-orang di sekitar kita aja. Segelintir orang saja. Benar, ya, gitu Kak. ya, Mas, ya. Dengan adanya media sosial ini betul-betul bisa mendukung kita untuk bisa lebih menyebarluaskan informasi seputar bisnis kita. Misalnya kami bisa sampai ke Kompas TV ini karena juga melalui media sosial tentunya. Oke, luar biasa sekali. Kemudian seberapa pentingnya itu ya media sosial untuk kemudian memperkenalkan produk kita bukan hanya ke segelintir orang tetapi juga ke banyak orang, ke masyarakat luas seperti itu. Nah, terakhir mungkin juga buat Mas Rival bisa di-mention sekali lagi untuk sosial media apa saja yang ada dimiliki oleh Dorayakimo, outletnya di mana saja, kalau mau pesan secara online juga bisa kemana dan juga harapan kedepannya seperti apa, Mas? Silahkan. Baik, jadi teman-teman dimanapun berada, tentunya di Kota Makassar,
jika ingin mencobain Doraemon ini bisa memesan melalui media sosial kita di Instagram @doraemon.id, juga ada di TikTok. Kemudian kalau ingin pesan dari rumah aja bisa melalui GrabFood, GoFood, dan media lainnya. Kemudian buat teman-teman yang ingin berkunjung langsung ke tempat kami bisa mendatangi ke outlet kami, yang pertama ada di Perintis Kemerdekaan, tepatnya sebelum Unhas sebelah kiri. Dan ada di BTP juga, tepat di depan SMP 30 Makassar. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mas Rival sudah bergabung di studio Kompas TV. Kita ngobrol banyak terkait dengan kiat-kiat merintis usaha dan juga yang paling penting adalah berani memulai terlebih dahulu ya Mas Rival. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Mas Rival dan saudara. Informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi hari ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.